Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita semua di dalam majelis ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, alhamdulillah, untuk bisa kita terus mengisi dari sisa-sisa dari waktu kita, dari hidup kita, untuk terus berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ajal itu tidak mengenal usia. Tidak berarti yang tua itu lebih dekat ajalnya daripada yang muda. Tapi kita lihat, ya, ada yang baru lahir beberapa menit sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Ya, ada yang baru usianya beberapa hari sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Ya kan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi ke kuburan, maka kita tidak bisa menemukan tulisan hanya khusus orang tua saja, tidak ada. Kita lihat-lihat tanggal wafatnya itu, lahirnya baru saja, wafatnya sudah pada tanggal yang sama. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ajal itu tidak mengenal sehat dan sakit. Betapa sering kita mendengar orang yang baru saja kita lihat mungkin keadaannya baik-baik saja, ya, kemudian sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang sehat menjenguk orang-orang yang sakit, yang kesannya tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahunya orang yang menjenguk yang duluan meninggal. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saat itu datang pada diri kita, mari terus kita isi waktu kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita untuk terus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, pada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan buku kita Tazkiyatun Nafs, ya. Sudah alhamdulillah terakhir kalau tidak saya ingat telah membahas tentang niat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada Fadilatul Ilmi wa Ta'lim, keutamaan menuntut ilmu dan juga keutamaan ilmunya itu sendiri. Al-ilmu wa ta'lim, dan mempelajari ilmu tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memuji ilmu dan orang-orang yang mencarinya, yang menuntutnya. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis dalam buku kita,
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kalau kita pernah mempelajari bahasa Arab, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam ayat ini menggunakan darajat. Ya, bentuk plural, bentuk banyak, jamak. Jamak itu startnya mulai dari 3 sampai seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu minimalnya 3 minimalnya, dan sampai batasannya tidak diketahui. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya derajat seorang yang beriman dan berilmu itu baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu. Ya. Di dalam dunia ini kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang berilmu dimuliakan. Ya. Orang yang berilmu mendapatkan ya status atau perbedaan dari orang-orang yang lainnya yang tidak berilmu. Ya, orang yang mengetahui tentang sesuatu, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan dari di antara orang-orang yang lain. Dan demikian pula orang-orang yang berilmu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pasti akan naikkan derajatnya nanti di surganya. Ya, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu kelak baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ya kalau kita sadari bahwasanya kita mempelajari ilmu agama itu sungguh suatu yang sangat besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala besar berikan kepada kita. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat tersebut. Ya, ada orang yang punya waktu tetapi tidak punya keinginan untuk belajar. Waktunya ada tapi hatinya belum tergerak untuk belajar agama. Dan sebaliknya juga niatnya ingin besar kepada Allah, mempelajari agama ini, punya kemauan yang besar, hanya waktunya tidak ada, sibuk ya. Walaupun dia ingin rasanya belajar ini, ingin rasanya belajar itu, tetapi ada kesibukan-kesibukan yang lain. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk belajar ini, nikmat yang terbesar. Ya, betapa banyak kalau kita dengar cerita-cerita orang yang belajar agama itu mengorbankan banyak apa yang ada pada dirinya. Ya, saya mengenal seseorang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bahwasanya membandingkan nikmat belajar agama itu sangat-sangat besar. Ya, ada seseorang teman saya, dia ingin belajar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah punya pekerjaan yang mapan. Ya. Sudah pekerjaan tetap, mapan kerjaannya, sudah punya rumah. Ya, kemudian tergerak hatinya untuk belajar ke negeri yang jauh, ya, ke Yaman tatkala itu. Akhirnya saking inginnya belajar, dia jual rumahnya, jamaah yang rahmatullah. Jual rumahnya yang dia miliki, yang dia kumpulkan harta, ya, untuk bisa mempelajari agama ini dengan secara serius. Ya, akhirnya dijual. Kemudian dia berangkat bersama keluarganya. Anaknya sudah banyak. Subhanallah, sampai sedemikian kita belum sampai menjual rumah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu, baru melangkahkan kaki-kaki kita ke majelis ilmu. Ada orang yang rela menjual rumahnya untuk bisa mempelajari agama ini. Ya, ada yang lain kisah nyata. Ya, seorang yang belajar sudah menikah, punya anak 2, suami dan istrinya belajar di sebuah universitas Islam. Ya, istrinya kuliahnya pagi, suaminya kuliahnya siang. Ya, suaminya selalu telat karena suaminya tersebut masuk ke kampusnya setelah istrinya datang untuk menjaga anaknya 2 orang. Ya, kemudian begitu berlangsung, hidupnya serba pas-pasan. Ya, setelah pulang kuliah bukan istirahat sang suami, ya, jual ayam bakar di malam harinya. Subhanallah. Paginya persiapan, belum kuliahnya, belum mempelajarinya, belum murojaahnya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Ada orang yang saking ingin belajarnya merelakan apa yang dia bisa korbankan. Ya, suami dan istri, anaknya. Ya. Ada lagi yang lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama
teman-teman saya ketika dulu di Libya demikian. Kemudian ada lagi teman juga yang setelah kuliah dia jualan mainan jamaah, naik ke metro mini angkutan untuk bisa bertahan hidup saja selesai kuliahnya. Dan banyak lagi cerita-cerita kalau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa orang ingin belajar mengorbankan apa yang ada pada dirinya banyak. Belum para ulama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan apa yang mereka miliki, menjual atap rumahnya, dijual apa yang bisa dijual. Kita belum sampai saat itu taraf sedemikian. Itu menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah betapa nikmat bisa mempelajari agama. Ya, nikmat ini besar karena tidak semua Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk bisa mempelajari ilmu agama. Maka apa yang dihasilkan oleh dirinya tatkala dia mengorbankan banyak yang dia korbankan, maka Allah akan naikkan derajatnya baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua yang dinukilkan oleh penulis dalam bukunya ya menjelaskan tentang bagaimana kedudukan orang-orang yang berilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama antara orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Maka jawabannya telah kita ketahui bersama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya jawabannya telah kita ketahui. Kalau Subhanahu wa taala mengagetkan kita, apakah tahu sama tidak antara orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Pasti jawabannya tidak akan sama antara kedudukan orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua ayat yang beliau nukil dalam bukunya tersebut yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, salah satu tanda kebaikan pada diri seseorang itu baik, salah satu tandanya adalah Allah mudahkan dia untuk mempelajari agama ini ya. Dan kebalikannya jamaah yang dirahmati Allah, salah satu tanda seorang itu buruk atau salah seorang itu tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah tidak pahamkan dirinya dalam masalah agama. Semakin jauh dia dari agamanya, semakin jauh pula Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu ya motivasi bagi diri-diri kita bahwasanya tatkala Allah menggerakkan kita untuk bisa mempelajari agama ini, itu sudah ada salah satu di antara tanda-tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan pada diri kita. Oleh karena itu patut kita syukuri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain yang memotivasi diri kita untuk bisa mempelajari agama adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan," barang siapa menempuh suatu jalan, "yaltamisu fihi ilman," yang dia mencari padanya itu ilmu, "sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena orang-orang yang mempelajari agama, dia mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya, dengan sebab itu dia bisa beramal dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia beramal, melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Maka salah satu jalan yang mau kita tempuh apabila kita menginginkan surga adalah dengan mempelajari agama, karena itu adalah tariqan ilal jannah,
Karena menuntut ilmu, belajar agama ini adalah salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, penulis menjelaskan bahwasannya penjelasan dalam hadis tersebut, jalan barang siapa orang yang menempuh sebuah jalan, ya, maka dia mencari jalan tersebut, menempuh jalan tersebut karena ingin menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Maka jalan yang dimaksud dalam hadis tersebut, ya, bisa jalannya secara maknawi, ya, ataupun secara hissi. Maknawi artinya tidak tampak, adapun hissi dia yang kelihatan. Ya, maknawi bagaimana cara menempuh suatu jalan menuju surga dengan belajar secara maknawi, ya, dengan misalnya mengingat-ingat pelajaran tersebut, memurojaahnya, mereviewnya, kemudian dengan mentadaburinya, mencoba memahami apa yang dia pelajari. Nah, ini termasuk jalan, ya, menuntut ilmu secara maknawi. Dan ada pula jalan menuntut ilmu secara hakiki, adalah melakukan perjalanan menuju tempat-tempat kita mempelajari ilmu. Perjalanan dari rumah menuju masjid misalnya, itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ya, berjalan pada suatu majelis ke majelis yang lain, itu juga jalan untuk menuntut ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian penulis melanjutkan, ya, bahwasannya ilmu itu ya dulu Allah min aqrabi thariq. Bahwasanya kita mempelajari ilmu agama itu dapat menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pintas, yang cepat, dengan menuntut ilmu. Karena tadi kita belajar itu kita tahu apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita tidak boleh lakukan. Oleh karena itu adalah merupakan salah satu jalan di antara jalan-jalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini beliau menyebutkan beberapa keutamaan ilmu. Yang pertama tadi, bahwasanya ilmu itu menghantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ilmu itu bisa menjadi lentera, penerang di tengah kegelapan kebodohan, ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sulit kita menjadi orang-orang yang tidak tahu tentang agama. Ya. Dibilang ini, orang bilang salah, ya gitu ya. Kita melakukan itu, orang lain yang bilang ini tidak sesuai begitu. Oleh karena itu, apabila kita ingin keluar dari kebodohan dalam masalah agama, tidak ada jalan lain melainkan mencoba menghilangkannya dengan menuntut ilmu agama tersebut. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan saya sebutkan beberapa keutamaan kita itu menuntut ilmu agama. Dalam sebuah Kitabul Ilmi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa keutamaan menuntut ilmu agama. Ya, dan saya akan sebutkan beberapa di antaranya agar memotivasi diri kita semua ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang kita lakukan berupa menuntut ilmu, majelis ilmu, itu bukan suatu yang remeh sebetulnya. Itu suatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita menganggap suatu perkara itu remeh menurut kita, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sepele, tapi itu suatu yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan berupa menuntut ilmu itu bukan suatu yang sederhana, itu suatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan kita mempelajari ilmu, jamaah dirahmati Allah, bahwasanya ilmu itu irsul anbiya. Ilmu agama ini adalah warisan para nabi. Ya, innal anbiya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirham. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan satu dinar pun dan satu dirham pun. Innama warasul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belajar itu, mereka sedang mengambil warisan dari warisan-warisannya para nabi.
para nabi, bukan orang-orang soleh lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi. Ya, seandainya seseorang jamaah begitu senang ketika dia mendapatkan warisan yang banyak, maka orang-orang yang menuntut ilmu, yang mempelajari ilmu itu mendapatkan warisan yang paling utama dari orang-orang yang utama juga, mendapatkan warisan dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bukan satu orang lagi, para nabi. Ya. Jadi alhamdulillah kita ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedang dibagi-bagi warisan di antara warisan-warisan para nabi, karena mereka tidak mewariskan apa-apa kecuali mewariskan ilmu. Jadi ilmu itu adalah warisannya para nabi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, keutamaan ilmu yang kedua, bahwasanya ilmu itu kekal, sedangkan selain ilmu itu fana, itu akan hilang. Adapun ilmu akan kekal terus. Ya, kita mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Jikalau seorang meninggal dunia, itu terputus semua amalannya. Tatkala kita meninggal nanti jamaah, maka kita begitu mengharapkan amalan-amalan kita itu bisa bertambah, dan itu sulit kecuali 3. Nah, ini kalau mau investasi jamaah, ini investasi yang prospeknya sangat bagus, karena itu mencakup nanti setelah kita tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita meninggal sudah tidak bisa kita melakukan apapun dari ibadah. Tatkala itu kita sedang butuh terhadap banyaknya amal kebaikan saat itu. Ya. Nah, ada 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, investasi jangka panjang yang prospeknya bagus. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Sedekah yang digunakan terus sesuatu tersebut. Digunakan oleh kaum muslimin sehingga terus mengalir. Selama digunakan sedekahnya itu, maka terus pahalanya akan mengalir. Misalnya, ya, membuat masjid misalnya. Ya. Masjid itu, selama masjid itu dipakai, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang membuatnya kalau dia ikhlas. Lihat jamaah yang dirahmati Allah, masjid yang misalnya kecil saja, ada berapa orang sholat di sana, pahalanya terus mengalir kepada orang yang membangunnya, misalnya orang-orang yang memakmurkannya, ya, membangun fisiknya, menyediakan setiap prasarananya. Ya. Kemudian contoh yang lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah jariyah, misalnya membangun sumur-sumur di tempat-tempat yang membutuhkan air. Selama sumur tersebut digunakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka selama itu pahalanya akan mengalir kepada orang yang menginfakkan sumur tersebut. Jadi yang pertama adalah sedekah yang mengalir pahalanya, jariyah. Jari itu berjalan, mengalir. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat ini pun akan mengalir terus walaupun orang yang mengajarkannya sudah tiada. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita ajarkan anak-anak itu agama itu dari kita, kalau bisa. Atau minimal kita punya peran dalam mendidik anak-anak kita di dalam masalah agamanya, karena selama dia mengamalkan apa yang kita ajarkan, selama itu pula mengalir pahalanya. Misalnya kita ajarkan kepada anak-anak kita Al-Fatihah saja, Al-Fatihah, selama anak-anak kita baca Al-Fatihah, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya kepada diri kita. Oleh karena itu jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memungkinkan, ya, yang mengajari agama anak-anak kita itu kita, kalau memungkinkan minimal kita punya peran dalam mengajarkan anak-anak kita dalam masalah agama, baca Iqra-nya, membaca cara sholatnya, kita yang ajarkan. Selama dia melakukan itu, akan terus pahalanya mengalir kepada diri kita. Kita sedang butuh saat itu jamaah, oleh adanya pahala-pahala yang datang untuk agar kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa banyak kebaikan. Ya, oleh karena itu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin sholih yad'ulah, anak yang solih
yang mendoakan orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimal mungkin ya dengan mendoakan anak-anak kita ya mendapatkan hidayah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keturunan yang baik ya. Terus jangan putus-putus kita mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, karena nanti suatu saat kita sangat butuh kepada mereka ya. Mungkin sekarang ini mereka yang butuh pada kita, suatu saat nanti kita yang butuh kepada anak-anak kita, cepat atau lambat, di dunia apalagi nanti di akhirat. Kita sangat membutuhkan anak-anak kita yang mengangkat tangan-tangan mereka untuk mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang terjadi realita. Ada seorang yang secara ekonomi mapan, dia secara pendidikan tinggi, tapi anak-anaknya dia ingin anak-anaknya masuk ke pesantren. Iya, nggak usah seperti orang tuanya. Ini bukan berarti nggak boleh masuk selain pesantren ya Bapak, tapi dia itu ingin anak-anaknya masuk ke pesantren. Saya ditanya kenapa? Agar nanti kalau saya meninggal, anak-anak saya bisa mendoakan saya ya, mengingat kepada kedua orang tuanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sering mendengar anak-anak itu ya jauh dari agama sehingga durhaka kepada dua orang tuanya. Ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang memperkarakan orang tuanya, ada anak yang menganiaya orang tuanya. Subhanallah. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha mendidik anak-anak kita. Kita terus mendoakan mereka kebaikan, memberikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Karena suatu saat nanti pasti kita butuh doa-doa mereka jamaah rahmatullah. Kita butuh tangan-tangan mereka yang mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita tatkala kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tatkala jasad kita sedang kaku terbujur dalam liang lahatnya, tangan-tangan dari anak-anak kita yang soleh mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tadi amalan yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan sesuatu ilmu, walaupun itu kecil sedikit, tatkala diamalkan terus pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal lain yang memotivasi kita untuk belajar agama ya, bahwasanya ilmu agama itu tidak memberatkan pemiliknya, tidak merepotkan pemiliknya, berbeda dengan harta. Kalau ilmu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia yang menjaga pemiliknya, bukan pemiliknya yang repot-repot menjaga ilmunya. Sebaliknya harta, maka pemiliknya lah yang berusaha sedemikian rupa untuk menjaga hartanya. Oleh karena itu lebih mudah jamaah yang dirahmati Allah, lebih jauh keagungan ilmu daripada harta, karena ilmu tidak merepotkan pemiliknya. Adapun harta, ada orang yang kaya ya subhanallah, tapi gundah ya, risau hatinya, jangan-jangan ada yang maling rumah saya, jangan-jangan yang ada ngambil mobil saya, jangan-jangan uang saya diambil dan sebagainya. Tapi kalau ilmu, maka orang yang mempelajarinya, pemiliknya akan merasa tenang dengan ilmunya, karena ilmunya lah yang akan menjaga dirinya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan ilmu ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan kita untuk iri terhadap orang lain kecuali dua golongan ya. Rasulullah tidak pernah iri sama itu, iri sama ini, kecuali cuma sama dua orang ya. La hazada fisnetain, kata Rasulullah SAW, tidak boleh iri melainkan pada dua golongan orang saja. Yang pertama, rajulun altahullahu malan, seorang yang Allah berikan padanya kekayaan, fasallatahu ala halakatihi fil haq, kemudian dia habiskan hartanya itu di dalam kebenaran, itu kita boleh iri. Ada orang kaya kok dermawan ya, suka bantu ya, suka sedekah ya, suka menginfakkan hartanya ya, suka berkorbannya banyak misalnya, kita boleh iri. Ya Allah, mudah-mudahan kalau saya seperti itu saya juga mau ya Allah. Itu dibolehkan? Boleh ya. Dan itu salah satu di antara dua orang yang kita boleh iri, sama yang lainnya enggak. Yang kedua siapa?
rajulun atahullahu hikmah, orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, ya, kemudian fayu'allimuha wa yaqdi biha wa yu'allimuha, dia memutuskan segala perkaranya dengan ilmunya tadi, dan juga dia mengajarkannya. Inilah diantara golongan orang yang kita boleh iri padanya. Ya, orang salah satunya orang yang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia juga mengajarkan ilmu tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agung kedudukan ilmu ini. Bukan masalah yang biasa. Ya, walaupun menurut kita ya biasa saja, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar keutamaannya, dan banyak sekali keutamaan ilmu-ilmu agama ini. Apabila jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita begitu menginginkan agar kita mengetahui permasalahan-permasalahan dunia ini, seharusnya tentang permasalahan akhirat yang kita akan kekal di dalamnya, itu kita harus lebih lagi untuk bisa memotivasi diri kita untuk mempelajarinya. Seandainya kita sama ilmu-ilmu dunia, anak-anak kita begitu usahakan agar mereka tahu permasalahan dunianya, seharusnya bagi kita juga bagaimana caranya anak kita soleh nantinya, itu juga adalah upaya yang kita terus inginkan agar itu bisa terrealisasi. Karena itu jamaahnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita kebalik-balik. Adapun permasalahan dunia, seorang itu seakan-akan segala sesuatunya adalah untuk dunianya, anaknya bagaimana cara dunianya dipersiapkan bisa mengarungi dunia ini biar bisa survive, bisa selamat dalam kehidupan dunia ini, diberikan belajar ini belajar itu. Tetapi masalah agama, ya kadang-kadang ya kalau ada waktu sisa silahkan, kemudian kalau tidak belajar juga tidak apa-apa. Misalnya na'udzubillahi min dzalik, karena suatu saat jamaah yang dirahmati Allah, kita pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan anak-anak kita tadi. Ya, jangan kita merasa bahwasanya anak-anak saya punya anak sudah, kemudian saya penuhi kebutuhannya, kemudian sudah. Tidak. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanya tentang anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Warrajul ra'in fi ahlihi, dan seorang suami itu adalah pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia lakukan pada keluarganya tersebut. Oleh itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita mempelajari agama ini dengan lebih maksimal lagi. Karena di sanalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sumber kebahagiaan seseorang. Tatkala seseorang sudah mengetahui apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan dia bisa mengamalkannya, suatu nikmat yang besar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita mengisi di antara hidup-hidup kita ini juga dengan mempelajari agama ini. Karena salah satu tanda kita adalah diinginkan baik oleh Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami agama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Dalam buku kita ini penulis menukil sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'u min sudurin nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil ilmu sekaligus dalam diri manusia. Ilmunya hilang totalitas begitu sekaligus, maka tidak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu? Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengambil ilmu tersebut dengan Allah wafatkan para ulama. Ya, ada ulama meninggal, sebagian ilmu hilang pada kita. Ada lagi yang meninggal, ilmu itu semakin sedikit lagi, terus semakin sedikit dan sedikit dan sedikit. Tatkala wafatnya para ulama, fa idza lam yabqa alim, sampai tidak tersisa lagi orang yang alim dalam masalah agama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Tatkala orang-orang yang alim sudah meninggal, diwafatkan, dan ilmu sudah semakin sedikit dan habis,
Kemudian yang tersisa adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang masalah agama. Dan manusia pun, orang-orang pun menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh. Ru'usan juhala. Fasa'alu, maka mereka bertanya kepada orang yang tidak mengerti agama tadi. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kemudian dia berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dia tersesat dan menyesatkan yang lainnya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari itu kita telah melaluinya, ya. Betapa sering kita mendengar ulama fulan meninggal. Ya, ulama ini meninggal sedikit terus demi sedikit, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalnya para ulama tersebut, maka akan sedikit pula ilmu, sampai nantinya tidak tersisa lagi kecuali orang-orang yang dianggap berilmu padahal tidak berilmu. Akhirnya mereka menjawab ketika dia tanya, kemudian akhirnya dia tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Oleh itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saat-saat itu datang, ya, maka kita sebisa mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan untuk kita mencari ilmu-ilmu tersebut, ya, karena sedikit demi sedikit ilmu itu berkurang, ya. Ulama itu berkurang jumlahnya, wafat gitu, ya. Beberapa tidak sering, ya, dari zaman dulu, ya, dari misalnya Syekh bin Baz wafat, Syekh Ibnu Utsaimin wafat, Syekh Albani rahimahullah wafat, kemudian yang lainnya lagi banyak para ulama wafat dan semakin sedikit ilmu tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu'ila Ubadah bin Samit, dan seorang sahabat namanya Ubadah, beliau Ibn Samit, ada seorang sahabat yang mulia, ya, yang pernah mengikuti perang Badar. Beliau pernah ditanya an hadzal hadis, dari hadis yang tadi dibaca, yang kita bacakan tadi, yang ilmu itu lama-lama semakin sedikit dan sedikit dan seterusnya. Beliau mengatakan, lau syi'ta akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau engkau mau, ya, maka aku akan katakan kepadamu ilmu pertama kali yang diambil dari manusia. Apa ilmu tersebut yang pertama kali hilang dari dada-dada manusia? Beliau mengatakan al-khusyu', yaitu kekhusyuan, ya. Ilmu yang pertama kali hilang adalah rasa khusyuk kita. Oleh karena itu, ya, beliau mengatakan lagi, ya, yushiku an tadkhula masjidal jamaah. Ubadah bin Samit, ya, ini hadisnya ini atau athar ini belum sempurna, ya, maka saya akan nukilkan secara sempurnanya. Yushiku an tadkhula masjidal jamaah, maka hampir-hampir engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang ada jamaahnya, ya, salat, jamaah salat. Fala tara fihi rajulan khashi'an, engkau tidak melihat salah seorang di antara mereka pun yang khusyuk salatnya, sibuk hatinya, ya. Ketika salatnya, fisiknya salat, hatinya entah kemana, ya. Ya, itu yang pertama kali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa khusyuk dalam hati-hati kita. Kita ketika salat banyak khusyuknya apa banyak tidak khusyuknya, jamaah? Mari kita melihat, ya. Karena itulah, ya, di awal-awal ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ambil, yaitu rasa khusyuk kita hilang ketika melakukan ibadah, kita melakukan salat, melakukan hal-hal yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kesannya rutinitas belaka, ya, hanya sekedar gerakan-gerakan badan, hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan kita saja, tapi tidak ada ruh di dalam ibadah yang kita lakukan tersebut, ya. Salat mah salat, ya, tapi maksiat juga terus, kan gitu, ya, STMJ kata orang, ya, salat terus maksiat jalan, gitu, ya. Ya, tidak ada rasa khusyuknya, ya, tidak, ya, salatnya itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkarnya. Allahu a'lam bishawab. Sudah masuk azan berapa? 2 menit. Baik, apabila jamaah ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Apabila saya bisa menjawabnya maka saya jawab, apabila tidak saya mohon dimaklumi, ya. Dipersilahkan jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kesimpulan terakhir mungkin, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar agama. Ingat, itu nikmat yang besar. Jangan sampai kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya, kalau kita tidak mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala ganti gitu dengan adab. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, aku tambah nikmatku tersebut. Kalau kita bersyukur mensyukuri nikmat belajar agama itu, Allah akan tambah lagi ilmu kita. Terus Allah akan tambah lagi rasa nyaman kita di dalam majelis-majelis ilmu. Allah akan tambah lagi rasa kita rindu terhadap ilmu. Allah akan tambah lagi rasa dalam hati kita ingin mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, syukuri, bersyukur dengan syukuran yang besar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk bisa belajar tentang agama. Suatu nikmat yang sangat besar sekali, yang tidak dirasakan oleh semua orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat tersebut. Ya, nikmatnya luar biasa. Capek tapi nikmat. Itu menuntut ilmu. Ada orang-orang yang capek tapi dia tidak mempermasalahkan capeknya karena dia menikmati hal tersebut. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita isi hidup kita diantaranya dengan mempelajari agama ini, kemudian mengamalkan sebisa mungkin apa yang kita pelajari tersebut. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.